antara sabar dengan sholat. Lihat, satu sabar, kedua sholat. Saya ingin ajukan satu pertanyaan. Kalau sabar sulit tidak? Tidak mudah. Ya, sabar itu tidak mudah. Tapi ketika Quran menyandingkan dengan sholat, sabar dan sholat, itu ternyata kemudian sabarnya oleh Quran, perhatikan, ditutup, kemudian dinaikkan sholatnya, disebut lebih berat dibandingkan sabar. Dalam kepribadiannya, orang yang sholatnya benar cenderung mudah mengatasi persoalan, bahkan rezekinya mengalir cukup mudah dalam kehidupannya. Orang yang sholatnya benar, keempat, akan dipermudah oleh Allah menjawab doa-doa yang dipanjatkan khususnya dalam sholatnya. Dan yang kelima, orang yang sholatnya benar sesuai ketentuan Al-Quran dan panduan Rasulullah akan dijamin oleh Allah mengalami kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap titian hidup yang ia jalani. Baik, jika seorang tidak mendapati satu di antara lima ini saat ia menunaikan salat, keseharian dia tunaikan dengan sempurna bahkan jumlah bilangannya, tapi tidak mendapati satu di antara lima ini, maka kemungkinan terbesarnya ada satu di antara tiga hal terjadi pada dirinya. Satu, salat yang ia tunaikan terkesan kata Al-Quran tidak khusyuk dikerjakan. Yang kedua, salat yang ditunaikan tidak dipahami apa yang dibaca dan dikerjakannya itu. Dan yang ketiga, solat yang ditunaikan cenderung memberikan celah kepada setan untuk menggoda dia dalam solat. Bahkan nanti kita turunkan riwayatnya, ada orang yang kata Nabi sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan solatnya. Karena itulah kemudian tiga hal ini kita coba akan hadirkan solusi dalam bahasan di kesempatan ini. Dan saya duga ini menjadi bahasan yang sangat penting karena sebagian besar dari masalah kita mungkin bisa tertuntaskan dengan menyelesaikan tiga hal ini. Baik, mari kita percepat bahasan kita karena setidaknya ada waktu yang sangat terbatas untuk pertemuan di malam ini. Yang pertama, tentang persoalan sulit khusyuk dalam salat atau bahkan tidak khusyuk dalam salat. Kita turunkan dulu, ini menarik sekali di Quran itu. Saya sampaikan dalam tabligh akbar kemarin, setiap Al-Quran menghadirkan persoalan, itu selalu menyandingkan solusi. Jadi nggak pernah mendiamkan masalah gitu. Ini manhaj dalam kehidupan. Jadi kalau kita mendapati persoalan apapun, itu persoalan tidak pernah ada kecuali bersanding dengan solusi. Bisa sulit apapun Anda mengalami masalah, pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, manhaj kita pun seperti itu. Kalau Anda mau hidup dalam kebaikan, jangan pernah menampilkan masalah, tapi Anda nggak ngasih solusi. Pak, ini suaranya nggak bagus nih, soundnya nggak bagus. Itu solusinya apa? Apa Anda cuma sampaikan sampai di situ aja, kemudian tidak ada obatnya? Nah, manhaj Quran mengajarkan setiap kita membahas sesuatu, selesaikan, tuntaskan. Apa masalahnya, faktanya apa, perlunya apa, solusinya bagaimana? Ini ada masalah, orang tidak khusyuk dalam sholat. Tidak khusyuk. Indikasinya, ketika seseorang tidak khusyuk dalam sholat, maka dampaknya berat dalam menunaikan sholatnya. Berat bangunnya, berat menjalaninya, dan seterusnya. Ini ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45. Mari kita lihat uraiannya, posisi paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, jangan mengeluh. Ini rumus pertama di Quran. Kalau kita sedang punya masalah, jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Ini cuma ada di Quran ini. Terima dulu. Ya, nanti besok yang di kedutaan teman-teman saya uraikan lebih jauh. Ya, kita turunkan ayat-ayat Quran saat para nabi mengalami masalah bagaimana menyelesaikannya. Tapi yang paling menarik, manhaj pertama terima dulu dengan sabar. Jangan ada keluhan. Nanti wassalah, dalam salat mintakan solusinya. Tapi salat ini tidak mudah dikerjakan. Wa innaha lakabiratun. Perhatikan bagaimana Allah mengkomparasikan antara sabar dengan salat. Lihat, satu sabar, kedua salat. Saya ingin ajukan satu pertanyaan. Kalau sabar sulit tidak? Tidak mudah. Ya, sabar itu tidak mudah. Tapi ketika Quran menyandingkan dengan solat, sabar dan solat, itu ternyata kemudian sabarnya oleh Quran, perhatikan, ditutup, kemudian dinaikkan solatnya, disebut lebih berat dibandingkan sabar. Lihat, pertama sabar disebutkan, solat disebutkan. Setelah itu wa innaha
lakabiratun, dan salat itu lebih berat dibandingkan dengan sabar. Ha itu kata gantinya kembali ke salat. Muannas sifatnya. Kalimatnya ada ta'nya, di sini ada ta', di sini ada ta'. Setiap ada ta' disebut dengan muannas. Wa innaha, dan salat itu sungguh sangat berat, bahkan lebih berat dibandingkan dengan sabar.